Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitriana. Saya dari jurusan PIPS. NIM saya 191.311. Saya dari kelas A. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah pembelajaran, sebaiknya kita harus tahu tujuan utama dalam pendidikan. Tujuan utama dalam pendidikan adalah keberhasilan siswa di dalam pembelajaran. Nah, seorang guru atau pendidik harus tahu bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran agar pembelajaran berlangsung secara efektif. Langkah-langkah ini hendaknya dipahami oleh pengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep dasar langkah pembelajaran. Nah, setiap memaknai suatu konsep maka akan berhubungan dengan teori. Sedangkan teori sendiri akan berkaitan dengan hal yang dipandang ilmiah. Jika suatu teori berhubungan dengan konsep, maka konsep dasar pembelajaran akan tertuju pada ilmiah suatu pembelajaran. Melalui suatu landasan ilmiah, inilah semua pihak dapat mempelajari apa itu pembelajaran, dan juga akan berhubungan dengan berbagai macam landasan seperti landasan filsafat, psikologis, sosiologis, serta komunikasi. Hakikat dari suatu pembelajaran adalah belajar itu sendiri dan tentunya juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Suatu kegiatan pembelajaran adalah sesuatu kegiatan yang sangat penting dalam implementasi kurikulum. Nah, ada beberapa prinsip dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian merupakan langkah awal dalam memicu suatu aktivitas belajar. Sedangkan motivasi ini berhubungan dengan minat belajar peserta didik. Motivasi belajar ini adalah hal yang penting dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip keaktifan, di mana prinsip ini menjelaskan tentang perilaku peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terjadi respon pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu harus terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip tantangan. Suatu pembelajaran dapat dikemas dalam suatu kondisi yang menantang dan peserta didik pun dapat memecahkan persoalan tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip baikan atau penguatan. Nah, prinsip ini peserta didik akan lebih semangat ketika tahu ia mendapat hasil yang bagus. Nah, hasil yang bagus tersebut akan membuat peserta didik senang dan akan mempengaruhi usaha selanjutnya. Selanjutnya yaitu landasan konsep pembelajaran. Yang pertama yaitu landasan filsafat. Nah, landasan filsafat ini yaitu hasil pemikiran dari manusia yang telah keterkaitan dengan belajar. Sebaliknya, dengan aktivitas belajar tersebut, maka hasil dari pemikiran-pemikiran harus dapat menjadi suatu inovasi manusia sepanjang zaman. Selanjutnya yaitu landasan psikologis, yaitu perubahan perilaku manusia akibat belajar. Psikologis ini yang mempelajari gejala kejiwaan dalam bentuk perilaku yang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran. Nah, setiap perilaku manusia bisa saja berubah dengan cara belajar, namun apakah manusia sendiri memahami perilakunya? Nah, maka dari itu pentingnya landasan psikologis ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Nah, pada hakikatnya manusia sendiri adalah makhluk sosial. Maka melalui belajar dan mempelajari sosialisasi mampu membangun masyarakat sampai dengan bangsa dan negara. Nah, landasan sosiologi ini sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan inovasi pembelajaran yang telah berimbas oleh zaman. Maka dari itu, pemahaman tentang landasan sosiologi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu landasan komunikasi. Proses dari landasan komunikasi ini banyak memberikan warna dalam pendekatannya, model, metode, serta strategi pembelajaran. Komunikasi ini cukup mampu untuk mempengaruhi peserta didik dalam menerima pesan-pesan informasi dalam pembelajaran.
proses landasan informasi yang masih berkembang saat ini adalah bagaimana riset seorang guru mampu melakukan variasi komunikasi terhadap pembelajaran dan tentunya tetap memperhatikan komponen-komponen pembelajaran lainnya serta model pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, poin B, yaitu kriteria penyusunan langkah pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mempersiapkan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Contoh dari faktor pendukung sendiri adalah seorang guru tidak menemukan kesulitan untuk mempersiapkan langkah pembelajaran, pengalaman profesional seorang guru, kesesuaian pengalaman belajar dan latar belakang seorang guru. Nah, biasanya juga seorang guru itu tidak menemukan kesulitan dalam mengembangkan RPP. Terus selanjutnya contoh faktor dari penghambat dalam langkah penyusunan pembelajaran, seperti guru biasanya mengalami kesulitan dalam memilih metode, model maupun media pembelajaran yang sesuai serta pemanfaatan iptek. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber belajar, biasanya seperti e-book, dari internet, dari buku paduan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang keempat yaitu memilih dan menentukan isi dan konten. Biasanya seperti bahan ajar, contohnya seperti buku pamflet, koran, peta, dan lain-lain. Yang kelima yaitu merencanakan dan memperkirakan kebutuhan waktu yang sesuai. Sanjaya pada tahun 2013 mengemukakan bahwa ada beberapa nilai perencanaan yang dapat dijadikan kriteria perencanaan pembelajaran, antara lain yang pertama yaitu signifikasi, bisa diartikan yakni bermakna. Nilai pentingnya adalah perencanaan pembelajaran harus bermakna agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua yaitu relevan, artinya yaitu tepat. Nah, dari nilai relevan rencana adalah bahwa rencana yang kita siapkan sudah sesuai baik secara internal maupun eksternal. Adaptasi internal berarti rencana studi harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pada saat yang sama juga adaptasi eksternal berarti RPP yang disiapkan harus memenuhi kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu kepastian. Nilai kepastian artinya dalam perencanaan pembelajaran yang menjadi pedoman pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, kepastian tidak lagi mencakup alternatif yang dapat dipilih, tetapi mencakup langkah-langkah tertentu yang dapat dilaksanakan secara sistematis. Yang keempat yaitu adaptabilitas. Rencana pembelajaran harus fleksibel atau tidak kaku. Nah, misalnya saja rencana pembelajaran dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka rencana pembelajaran atau otomatis tidak dapat digunakan. Nah, yang terbaik adalah menyusun RPP agar dapat diimplementasikan dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang kelima yaitu kesederhanaan. RPP harus sederhana, artinya mudah diterjemahkan dan mudah diterapkan. Misalnya saja sebuah rencana yang kompleks dan sulit untuk dilaksanakan otomatis tidak dapat digunakan sebagai paduan untuk pengelolaan pembelajaran guru. Yang keenam yaitu prediktif. Rencana pembelajaran yang baik harus dapat diprediksi, yang artinya pembelajaran tersebut dapat menggambarkan jika terjadi apa yang akan terjadi. Nah, dari contoh tadi, kemampuan prediksi ini sangat penting untuk memprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, sehingga guru dapat dengan mudah memprediksinya. Contoh konkretnya, apabila seorang siswa yang minggu lalu tidak masuk sekolah dan sekarang tidak paham terhadap penjelasan atau materi yang disampaikan guru, maka guru bisa mengajarkan siswa tersebut saat kegiatan pembelajaran mengajar sudah selesai. Selanjutnya yaitu poin C, tahapan dan ruang lingkup tahapan pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan tentang tahapan dan ruang lingkup tahapan pembelajaran, perlu kita ketahui bahwa kegiatan siswa dalam mengikuti belajar perlu dorongan dari guru. Dalam diri siswa
dalam melakukan kegiatan belajar akan mengubah mental, jasmani, karakteristik, dan hasil belajar yang dialami siswa sebagai hasil belajar. Dalam kegiatan pembelajaran ada beberapa tahap dan ruang lingkup yang perlu dijalankan oleh guru, yaitu yang pertama yaitu perencanaan. Adapun perencanaan awal kegiatan pembelajaran supaya berjalan dengan baik serta siswa aktif dalam mengikuti pelajaran, pendidik perlu mempersiapkan dan memperhatikan hal-hal untuk menunjang kegiatan pembelajaran, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini akan diberikan kepada siswa merupakan sebuah pernyataan yang diharapkan untuk dilakukan diketahui siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengembangan alat evaluasi. Nah, pengembangan alat evaluasi ini untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pengajaran. Alat evaluasi yang digunakan yaitu pretest, biasanya seperti tes tulis, tes lisan, praktek, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kemampuan siswa. Unsur-unsur yang diidentifikasi yaitu seleksi. Hal yang belum dikuasai siswa yang akan dipilih dan menjadi bahan ajar. Pada tahap ini, identifikasi karakteristik seorang siswa itu sangat penting. Selanjutnya yaitu penyusunan strategi belajar mengajar. Nah, penyusunan strategi belajar mengajar ini sebuah rencana yang akan dipilih pendidik untuk usaha pencapaian sebuah tujuan pengajaran yang telah dipersiapkan. Kriteria yang dicapai dalam memilih strategi adalah keterlibatan siswa, efisiensi, dan efektivitas. Yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan dalam kegiatan belajar mengajar tergantung pada persiapan kegiatan yang dibuat. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yakni pembelajaran di awal, di tengah atau inti, dan di akhir. Nah, kegiatan awal ini bisa dikatakan sebagai kegiatan tatap muka antara siswa dan guru. Di tahap ini, seorang pendidik memberikan pengarahan dan tujuan yang akan disampaikan kepada siswa dan memberikan umpan kepada siswa untuk beberapa pertanyaan. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini guru memberi materi, strategi, dan pendekatan yang telah ditentukan oleh guru. Dan selanjutnya yaitu kegiatan akhir, yaitu umpan balik atau penilaian atau penguatan yang dilakukan antara guru dan siswa. Ada beberapa kegiatan pembelajaran yang telah dipersiapkan, yaitu pengelolaan kelas. Di tahap ini pengelolaan kelas diatur sedemikian rupa agar kegiatan pembelajaran berjalan secara efektif, seperti kelompok, klasikal, termasuk dalam pengaturan tempat duduk. Selanjutnya penyelenggaraan tes. Nah, kegiatan penyelenggaraan tes ini untuk memperoleh penguasaan siswa tentang materi pembelajaran terdahulu dan ada kaitannya dengan materi pelajaran baru yang akan dibahas di minggu depan atau yang kita bahas selanjutnya. Nah, selanjutnya penyajian bahan pembelajaran. Pemberian materi pembelajaran sesuai dengan metode dan teknik yang telah ada dalam strategi pembelajaran. Selanjutnya pemberian penguatan atau motivasi. Pemberian penguatan dan motivasi ini sangat penting bagi siswa untuk penguatan atau untuk keinginan siswa dalam pembelajaran atau belajar secara langsung. Selanjutnya yaitu monitoring proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini cara yang paling efektif untuk mengerti sejauh mana pencapaian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada beberapa poin terkait kegiatan hasil program pembelajaran untuk memperoleh hasil balikan, seperti sejauh mana hasil pencapaian tujuan pengajaran dan pembelajaran, tentang kesesuaian antara teknik metode dalam pembelajaran, pencapaian program dan keberhasilan program pembelajaran, serta keberhasilan alat evaluasi yang digunakan sebagai program pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah, apabila perbaikan program kegiatan belajar mengajar belum terlaksana, bagi siswa yang belum mencapai tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan, maka akan diadakan pengayaan atau remedial mengenai pokok-pokok, aspek-aspek atau tugas belajar atau pembahasan yang belum dikuasai. Selanjutnya adalah poin D, yaitu strategi penyusunan tahapan pembelajaran.
Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai sebuah upaya seorang guru untuk menggerakkan peserta didik agar dapat melakukan aktivitas belajar. Hanya saja strategi pembelajaran bukanlah suatu kegiatan yang sedemikian sederhana. Akan tetapi, setiap langkah atau tahapannya dalam pembelajaran harus disertakan pergerakan dengan segala kemampuan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, tahapan pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu tahapan pembelajaran awal, yang kedua yaitu inti, dan terakhir yaitu akhir atau penutup. Yang pertama yaitu tahapan pembelajaran awal atau perencanaan. Nah, di dalam tahapan awal ini ada orientasi, yaitu memusatkan perhatian peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Biasanya pendidik memberikan gambaran, memperlihatkan benda-benda yang ada di sekitarnya dengan membaca hal-hal yang mengenai materi pembelajaran. Selanjutnya ada juga apersepsi. Nah, apersepsi ini memberikan sebuah persepsi awal kepada peserta didik untuk mengetahui materi yang akan diajarkan. Nah, pada tahap ini itu supaya peserta didik itu mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa dan dapat dikali dengan melakukan pretest. Ada juga yaitu motivasi. Nah, guru sebagai motivator untuk peserta didiknya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat dan sebagainya dalam mempelajari mata pelajaran yang akan disampaikan. Ada juga pemberian acuan. Nah, pemberian acuan ini dapat berupa penjelasan materi pokok serta uraian penjelasan serta garis besarnya. Ada juga pembagian kelompok belajar serta penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya adalah tahapan pembelajaran inti. Tahapan pembelajaran inti ini adalah sebuah kegiatan inti dari suatu proses pemberian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Perincian tersebut termasuk dalam pembagian kegiatan pembelajaran itu ada 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, eksplorasi ini biasanya disebut sebagai penjajahan atau pencarian. Eksplorasi ini merupakan sebuah kegiatan penjelajahan atau pencarian dengan maksud menemukan sesuatu hal yang baru. Misalnya saja, peserta didik diajak untuk mencari hal-hal baru di sekitar mereka, seperti mencari tumbuhan-tumbuhan dan hal-hal yang baru lainnya yang bersangkutan dengan materi pembelajaran. Ada juga elaborasi. Nah, elaborasi ini merupakan pengerjaan secara tekun dan cermat. Jadi diharapkan peserta didik itu selalu mengerjakan kewajibannya, baik itu tugas di sekolah maupun tugas di rumah, dengan cara tekun dan cermat. Selanjutnya ada juga konfirmasi. Nah, konfirmasi ini merupakan kegiatan penegasan, penguatan atau pengasahan sebuah informasi yang dilakukan dari pihak satu kepada pihak lainnya yang berhubungan dengan informasi tersebut. Yang ketiga yaitu tahap pembelajaran penutup atau akhir. Nah, di akhir atau penutup ini suatu rangkaian kegiatan terakhir dalam pembelajaran. Menutup suatu pembelajaran tidak hanya sekedar mengakhiri pembelajaran dengan kalimat salam, akan tetapi pemberian penguatan atau penekanan ulang terhadap materi yang telah dipelajari dan diperoleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, pengajar atau peserta didik memberikan kesimpulan kepada peserta didiknya terhadap apa yang telah dipelajarinya. Poin selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua yaitu menyajikan informasi. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima yaitu evaluasi. Yang keenam yaitu pemberian penghargaan. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.